Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kembali lagi dengan saya Burhanuddin Abdullah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang wasol dan fasol untuk memenuhi tugas dari mata kuliah dari ilmu Mahani. Pengertian wasol dan fasol, yaitu al-waslu al-atfu jumlatil alal ukhra bil wawi wal faslu tarakul hadal atfi. Wasol adalah menyambungkan sesuatu kalimat dengan kalimat lainnya dengan menggunakan huruf atof, yaitu wawu. Dan fasol adalah meninggalkan atof antara dua kalimat. Nah, dalam contoh wasolnya yaitu lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, artinya dia tidak beranak dan tidak peranak, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Nah, yang kedua yaitu contoh fasol yaitu yubaddirul amro yufassilul ayat. Nah, artinya dia Allah yang mengatur urusan dan menjelaskan tanda-tandanya. Al-Quran Ar-Rod ayat 2. Nah, terus ada ketentuan wasol. Nah, di sini wajib menyambungkan dua kalimat apabila nomor satu memiliki kedudukan i'rab yang sama. Dalam contoh wallahu yuhyi wa yumit. Artinya Allah telah menghidupkan dan mematikan. Dalam contoh, jumlah yuhyi pada contoh di atas, contoh tadi berkedudukan sebagai khobar dan jumlah yumi itu berkedudukan sebagai maktuf. Ya. Nah, yang kedua yaitu terdapat kesamaan bentuk jumlah khobar atau insya'nya dan ada kesesuaian makna. Dalam contoh inna abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Nah, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik berada dalam kenikmatan sementara orang-orang jahat berada dalam neraka jahim. Al-Quran ayat surat Al-Intifar ayat 13 dan 14. Nah, kedua ayat tersebut diatofkan dengan menggunakan huruf wawu, ya, yaitu wa inna ya. Nah, kedua bentuk jumlah kedua ayat tadi adalah sama, yaitu jumlah khobar dari keduanya memiliki hubungan makna. Nah, terus contoh lain wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, dan sembahlah Allah serta janganlah kalian menyekutukannya. Nah, kedua jumlah tadi sama-sama jumlah insya dan disambungkan dengan atof, ya, yaitu wawu, ya, wala, ya. Yang ketiga yaitu dua jumlah yang berbeda bentuk, yaitu segi khobar dan insya, ya. Tetapi apabila dipisahkan akan mengaburkan maksudnya. Nah, contohnya la wa barakallahu fika. Nah, dua jumlah di atas berbeda bentuk jumlahnya, yakni insya dan khabar, tapi disambung dengan atof. Apabila tanpa disambung, tanpa atof tidak ditakutkan orang itu akan tersinggung. Nah, di sini kan wala wa barakallahu fika. Kalau wanya dihapus atau enggak ada, nah jadi kalimatnya la barakallahu fika. Itu akan menyinggungkan orang yang mendengar, ya. Ya, orang yang mendengar itu akan tersinggung nantinya. Dan itu karena menolak bantuannya sehingga harus disambungkan. Nah, terus di sini ada ketentuan fasol, ya. Di sini ada 3. Yang pertama ada 3 yang wajib memisahkan dua kalimat. Ya, yang pertama kamalu ittisol, ya. Artinya hubungan yang sempurna di mana jumlah yang kedua merupakan taukid, bayan dan badal. Di sini ada
Contoh taukidnya yaitu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, di sini ayat 6 merupakan taukid dari ayat 5 sehingga tidak perlu diatofkan ya kan. Nah, terus contoh badal yaitu yubaddilul amro yufassilul ayah. Dia Allah yang mengatur urusan dan menjelaskan tanda-tandanya. Nah, itu dalam yufassolul ayah, kalimat yufassilul ayah itu merupakan badal dari yubaddilul amro ya. Yang ketiga. Nah, sini adalah contoh bayannya yasumunakum su'al azabil yazabbahuna abna'akum. Nah, mereka menimpakan kepada kalian siksa yang kejam dan menyembelih bayi laki-laki kalian. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 49. Nah, di sini kalimat yuzabbihu na'abna'akum itu merupakan bayan bagi jumlah yasumunakum su'al azab. Nah, terus yang kedua yaitu kamalu intikla ya, artinya pemisahan yang sempurna di mana kedua jumlah beda bentuknya dalam hal khobar dan insya'nya dan atau antara kedua jumlah tidak ada kesesuaian makna. Dalam contoh haldoro wazirul suuni al-diniyati halfitohullah, telah hadir menteri agama, semoga Allah menjaganya. Nah, dalam jumlah yang pertama yaitu haldoro yaziru as-sununi nandaniyatan berbentuk khabar, dan yang kedua hafizahullah berbentuk insya. Nah, contoh lain aliyul katibu hamamun toirun. Nah, Ali seorang penulis, merpati itu terbang. Nah, yang ketiga yaitu al-shibnu kamaril ittisal. Nah, artinya mirip sempurna hubungan dikatakan demikian karena jumlah kedua merupakan jawaban dari jumlah yang pertama. Dan contoh maqulu mayatamannal mar'u tuzarikuhu tajari riyahu bima walatastahil sufuhnu. Nah, tidak semua yang dicita-citakan seseorang bisa mencapai, karena angin itu terkadang tertiup ke arah yang tidak diinginkan oleh kapal. Nah, bagi kedua bait tadi merupakan jawaban dari bait yang pertama. Nah, sekian dari saya. Bila mana ada kesalahan kata dan juga penjelasannya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Bila terbaik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.